Selamat pagi anak-anak. Halo. Pada pertemuan minggu-minggu sebelumnya, kita sudah banyak sekali belajar tentang wujud benda dan perubahan wujud benda. Oleh karena itu, kita perlu nge-review nih, dan hari ini bakal banyak kegiatan menarik yang akan kita lakukan. Sebelumnya, kalian masih ingat kan apa itu mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Contoh yang pertama adalah pada saat kita menjemur es batu di bawah sinar matahari. Lama-kelamaan, es batu itu akan berubah wujud menjadi air. Ada yang tahu kenapa? Ya, es batu menerima kalor atau menerima energi panas yang dipancarkan oleh cahaya matahari. Sehingga lama-kelamaan es batu akan mulai berubah wujud menjadi air. Membeku adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Benda dapat membeku karena mengalami penurunan suhu atau terkena suhu yang dingin. Contoh pertama adalah contoh yang paling mudah ya, yaitu ketika kita meletakkan segelas air ke dalam freezer, lemari es. Nah, pada awalnya air di dalam gelas itu berwujud cair. Tapi karena terkena suhu yang sangat dingin di dalam freezer, maka lama-kelamaan air ini akan membeku dan berubah wujud menjadi benda padat, yaitu es batu. Contoh yang kedua adalah proses pembuatan agar-agar. Pernahkah kalian memperhatikan ibu kalian yang membuat agar-agar? Ya, sebelumnya, agar-agar harus dimasak terlebih dahulu di atas api yang panas. Setelah matang, agar-agar baru bisa ditiriskan, didiamkan di suhu ruang, atau bisa dimasukkan lemari es. Lama-kelamaan, agar-agar yang sebelumnya berwujud benda cair ini akan mengeras atau memadat, sehingga disebut sebagai proses membeku. Kalian tahu nggak kenapa ya kok bisa agar-agar yang sebelumnya cair menjadi padat? Hal ini terjadi karena agar-agar melepaskan energi kalor atau melepaskan energi panas. Yang sebelumnya agar-agarnya kan dimasak, panas sekali. Setelah didinginkan, maka energi panasnya dilepaskan sehingga lama-kelamaan akan memadat. Selanjutnya adalah menguap. Masih ingatkah kalian apa sih menguap itu? Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya adalah ketika kita merebus air, kemudian air itu sudah mendidih, tapi tidak kunjung kita matikan. Maka apa yang akan terjadi pada airnya? Ya, tentu saja, air itu lama-kelamaan akan habis. Sebenarnya, hal itu juga terjadi ketika kita membiarkan bensin di ruangan terbuka. Lama-kelamaan, bensin itu akan menguap sehingga cairan bensin yang tersisa akan terus-menerus berkurang. Kedua hal tersebut bisa terjadi karena sama-sama mendapatkan energi kalor atau panas. Mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Contohnya adalah ketika kita meletakkan es batu atau air es di dalam gelas, lama-kelamaan di luar gelas itu maka akan muncul titik-titik air. Contoh yang kedua adalah ketika kita menuangkan air panas ke dalam gelas. Ketika gelas itu kita tutup dengan tutupnya, maka lama-kelamaan di tutup itu akan muncul titik-titik air. Dari mana ya kira-kira titik-titik air itu? Iya, titik air itu berasal dari uap air panas yang ada di dalam gelas.
Proses mengembun adalah kebalikan dari menguap. Kalau menguap itu mendapatkan energi panas, kalau mengembun itu melepaskan energi panas. Selanjutnya adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contoh yang pertama adalah kapur barus atau kamper di toilet. Pada awalnya bentuknya utuh, tapi lama-kelamaan akan semakin mengecil dan bahkan habis. Kemana ya perginya? Iya, benda padat ini berubah menjadi gas sehingga lama-kelamaan akan habis. Yang terakhir, mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contoh yang pertama adalah pembuatan dry ice. Dry ice biasanya digunakan untuk makanan juga loh. Dan dry ice ini berasal dari karbon dioksida yang diubah bentuknya menjadi benda padat, sehingga merupakan contoh dari mengkristal. Nah, kita sudah mempelajari semua perubahan wujud benda. Kira-kira yang mana yang belum kalian paham? Coba tanyakan kepada guru kalian.